perkembangan teknologi judi online ini juga berkembang pesat. Ya. Tadi kalau ngomong bicara data, di Jawa Timur ini sudah ada, terakhir itu ada 135.000 pemain judi online. Dan itu transaksinya sudah tembus 1 triliun. Dari judul itu angka perceraian makin tinggi loh. Oh iya. Kan begitu juga. Saya dengar begitu juga. Iya. Ya, betul. Makin tinggi, artinya side effect yang ditimbulkan judi online ini cukup kemana-mana kan. Jangankan begitu, kalau kita lihat abang tukang pentol ya, dia itu nganggur, dia pasti ngeslot tuh. Waduh. Ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ya mungkin nominanya sangat kecil, tapi dia satu dia killing time mungkin ya toh, kedua dia iseng-iseng berhadiah, seperti itu udah jadi, dia merasa itu nggak judi, dia cuma killing time saja. Ketika saya tanya, dia tidak mengharapkan untuk, wah saya menang banyak ini, enggak, karena dia udah tahu sebenarnya. Cuman karena dia killing time, yo sopor mas oleh piro-piro. Baik kawan, selamat datang kembali di Podcast Suara Surabaya bersama saya Restu Indah. Dan hari ini bersama-sama kita akan membahas sebuah isu yang sedang tren, yang sedang yang terus kita pengennya membahas ya, karena memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, di mana banyak keluarga saat ini sedang bermasalah dengan anggota keluarganya yang terjebak dengan judi online. Dan kalau saya ambil data sepanjang tahun 2024, tercatat ya, ada sekitar 8,8 juta orang Indonesia yang bermain judi online. Dan angka ini terus melonjak cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pemain itu justru berasal dari kalangan anak muda dan juga kelompok berpenghasilan rendah. Artinya mereka yang seharusnya sedang fokus untuk membangun masa depan malah terjebak dalam resiko kehilangan uang, kehilangan waktu, bahkan arah hidup. Nah, kalau kita lihat di provinsi kita di Jawa Timur sendiri, pemerintah provinsi dan instansi terkait melaporkan penurunan nilai transaksi pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini sebagai indikasi ada upaya-upaya pengendalian mulai berdampak. Tapi tentu saja tantangan sosiokultural dan pengembalian korban yang tetap besar. Apalagi ketika kita lihat dari data PPATK, bisa saya kutip di sini, tingginya aktivitas orang untuk berjudi. Jadi untuk angka di Indonesia ini disebutkan bisa sampai peningkatannya di tahun 2024 itu perputarannya bisa sampai 700 triliun. Setelah sebelumnya itu 400 triliun. Jadi kalau tadi saya katakan di Jawa Timur ada penurunan nilai transaksi, tapi ketika kita bicara secara nasional angkanya terus meningkat. Dan ini menjadi ancaman kita bersama. Nah baik kawan, karena itu di kesempatan kali ini saya sudah bersama Bang Eriko Mala SH-MH. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 Kota Surabaya. Ini pilihan Anda yang sudah bersiap untuk berdiskusi bersama saya. Akan kita gali apa sebenarnya langkah dari kawan-kawan legislatif dan pengawasan yang bisa ditempuh oleh DPRD Jawa Timur. Kita benar-benar berharap pada beliau-beliau yang duduk mewakili kita untuk membuat regulasi atau kalau memungkinkan ini adalah pengawasan yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita bersama mengurangi angka judi online. Saya sudah bersama Bang Eriko Mala. Selamat datang di Podcast Suara Surabaya. Siap. Ini yang sudah kesekian kalinya ya Bang ya? Iya, udah sekian kali. Tapi kalau sama saya ini baru pertama kali baru ya. pertama kali. Oke, kita ngobrol soal judi online ya. Sebelum saya ke Komisi A yang memang membawahi pemerintahan di sini hukum seperti itu. Cuma saya pengen dapat insight dulu. Bang Erik sendiri ngelihat judi online itu seperti apa? Kanan kiri kita itu kayaknya semua pada judul gitu ya Bang ya. Gimana Anda lihat? Jadi ini bukan hanya di Jatim ya. Khususnya ini seluruh Indonesia. Isu judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya miris sekali kita. Kalau tadi seperti kata Mbak Restu, kanan kiri kita juga kita sampai nggak tahu ini orang ini
judi atau hanya game online. Iya. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang, judi itu bisa disusupkan dalam mungkin suatu permainan yang kita kalau lihat kasat mata paling itu cuma ngegame. Padahal mereka ada unsur judinya di sana. Betul. Jadi ya miris sekali dengan perkembangan teknologi, judi online ini juga berkembang pesat. Ya. Ya, tadi kalau ngomong bicara data, di Jawa Timur ini sudah ada, terakhir itu ada 135.000 pemain judi online. Dan itu transaksinya sudah tembus 1 triliun. Iya. Dan kita juga sudah, mungkin kita ini sekarang se-Indonesia itu peringkat keempat di Indonesia. Jadi sangat mengkhawatirkan. Ini bukan prestasi ya? Bukan prestasi. Kalau kemarin cuma secara angka bisa turun, ya mungkin turun itu bukan artian pemainnya tambah sedikit, enggak. Cuman mungkin secara transaksi, nilai transaksi tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Ya. Tapi ketika kita bicara masalah jumlah itu besar sekali untuk kapasitas Provinsi Jawa Timur. Betul. Kenapa sih itu sulit dibendung? Jadi begini Pak, ada paradigma di masyarakat tentunya pada level-level tertentu ya. Saya tidak ngomong itu hanya kaum marginal atau apa ya. Cuman ada paradigma karena mereka ini yang pengangguran pun bisa mengadu nasib di sana. Karena kemudahan teknologi. Zaman sekarang siapa nggak punya smartphone? Yes. Ya. Kalau dulu mau berjudi itu secara konvensional itu mikirnya mungkin 10 kali. Ya, kan harus ketemu fisik, mereka harus berpindah, mereka harus ada aktivitas bersama buat judi misalnya. Katakanlah itu kartu, bantingan, sabung ayam. Iya. Itu akan kejar-kejaran dengan aparat kan gitu. Karena sekarang sudah teknologi sudah mudah sekali, saya rasa mereka mencoba mengadu nasib. Ya. Memang kalau menang ya sudah kayak gitu kan. Berarti menang ini bonus ini. Nah, seperti itu. Padahal selalu ada kata kunci ya, kita nggak mungkin kaya dari judi. Betul. Dan jelas judi online itu selalu orangnya kalah, nggak mungkin menang. Iya karena mereka sudah punya sistem. Ya. Iya. Mereka sudah punya sistem. Bandar nggak akan mau kita menang, gitu kan? Dicipin dulu, menang dulu sekali, menang dulu 2 kali, nah ntar baru kalah. Ya. Tapi logika itu nggak pernah masuk di mereka-mereka yang bermain judi online kan ya Bang? Iya karena kalau sudah nyoba, sudah menyandu ya, udah ya, mereka nggak akan hitung, mungkin mereka nggak akan hitung potensial loss-nya berapa, terus yang udah didapat berapa, dia kalah berapa. Karena mungkin bagi mereka kalau sudah menang, mereka bisa tarik, bisa withdrawal, terus mereka bisa belanja something atau apa, mereka nggak, dalam tanda kutip nggak ada pembukuannya, bukan kayak usaha. Iya. Sadar nggak sadar, ya mereka rugi. Iya. Tapi kan kadang-kadang selalu ada ini ya, ada sesuatu yang membuat ini jadi makin parah ya. Tadi kehadiran teknologi. Bagaimana dengan yang lain, misalnya pinjaman online, atau bahkan bisa narkoba. Kan katanya bisa jadi triple killer gitu ya. Iya, jadi gini, di masyarakat ini macam-macam. Ada yang modalnya didapatkan dari pinjol dulu. Jadi dia mengambil duit pinjam online. Online yang di satu platform ya kan, pinjam terus buat modal untuk judi. Karena judi itu juga mau judi online macam-macam. Ada yang harus injek dulu, Mbak. Nggak mungkin nggak injek dulu. Ada deposit ada deposit dulu untuk main. Ada juga pancingannya ketika kita deposit misalnya 100.000. Maka bandar itu akan memberikan bonus misalnya 25%. Jadi bonus kuota. Menang lah gitu ya. Bonus kuota untuk mereka mau main lagi. Jadi bedanya dengan platform judi online ini dan ini bonusnya beda-beda. Kalau masukin 200.000 dapat bonusnya 30% misalnya begitu. Tapi mereka harus deposit. Nah ketika deposit kalau nggak megang duit, pinjemnya di mana? Pinjol. Di pinjol. Sedangkan pinjol ada bunganya. Iya kan? Tapi mereka tutup mata ya, kalau ternyata bandar di awal itu biasanya pasti akan ngasih kemenangan gitu ya. Iya. Jadi seakan-akan waduh menang sehingga pinjaman online yang bunganya itu bertubi-tubi. Tertutupi. Iya. Katanya kan duit setan dimakan jin. Ya Allah segitunya ya. Oke. Ada nggak ya kita bicara masalah hope gitu ya. Jadi
penegakan hukum seperti apa ya kalau menurut Bang Erik yang memungkinkan ini bisa jadi solusi gitu? Sebenarnya hukum di negara kita ini untuk urusan judi ya, judi online itu udah cukup bagus ya. Dari zaman dulu judi konvensional kita punya pasal 303 yang sekarang sudah ada undang-undang ITE, oh iya betul, ya, transaksi elektronik, itu sudah bisa sangat mengakomodirnya. Ya. Jadi bahkan waktu awal-awal kalau kita ingat ITE itu baru meluncur ya, pasal ITE itu baru meluncur, itu banyak teman-teman yang judi itu ditangkepin secara masif, ya kan? Iya. Pokoknya ngelihat aja di warung gini-gini udah ditangkepin, dikit-dikit ditangkepin. Dan itu slot-slot itu ya kalau nggak salah ya. Ya, slot-slot dan undang-undangnya ada, ya kan, tidak perlu bukti yang bagaimana. Jadi aparat itu pada nangkepin. Nah di situ juga sudah timbul keresahan masyarakat. Nah, apakah ini merupakan langkah yang bagus? Pada tangkepin, dikit-dikit ditangkepin. Tapi akhirnya aparat juga memikirkan bahwa ini langkah yang kurang tepat. Karena kasihan sekali mereka baru yang mencoba untuk main, baru misalnya ya hitungan 100.000 ke bawah, tapi mereka harus bermasalah hukum dan hukumannya nggak berbanding dengan apa tingkat kejahatannya. Betul, tingkat mereka yang dapat, padahal mereka baru coba-coba. Tapi kalau aparat mau pukul rata kan harus ditangkepin, nggak harus ngelihat mainnya 100.000, mainnya 1 juta, mainnya mau mainnya 10 miliar dengan yang ini kan juga sama, undang-undang mengatakannya sama. Tapi kira-kira itu ya pemahaman atau apa ya, ini kan tidak terlepas dari pemerintah akan melakukan apa, kebijakan seperti apa, dampaknya apa gitu ya kan. Sehingga bagi pelaku sendiri akhirnya merasa tidak akan tersentuh. Karena wah saya pemerintah pasti hati-hati dong karena kan pemainnya banyak gitu kan ya. Relaksasi lah ya. Jadi nggak melulu langsung ditangkepin. Itu kali yang membuat ini makin sulit jadi makin gede. Betul. Kira-kira gitu nggak ya, Bang Erik? Bisa jadi? Ada side impact-nya yang seperti itu. Ya, dulu pada ditangkepin, sekarang sudah agak relaksasi, terus jadi gede lagi. Ini sama aja dengan narkoba misalnya. Para pemakai langsung didera pasal pidana, bukan direhabilitasi, kan seperti itu. Tangkepin, akhirnya penjaranya penuh tuh. Yang kedua, akhirnya mereka keluar dari penjara, lembaga permasyarakatan malah lebih jadi pinter, lebih jadi bandar kan. Ini si malakama. Betul, menjadi si malakama. Akhirnya preventif lah yang harus lebih digiatkan. Jadi kalau dalam ranah kewenangan Pemprov dan DPRD, kira-kira kalau dari legislatif sendiri sejauh mana kemampuannya untuk teman-teman DPR sekaligus pengawasan ya untuk penanganan judi online di wilayah kita dulu deh, Jawa Timur dulu, atau kalau ada data kali ya kabupaten kota mana yang ternyata ini pelaku judi online-nya paling banyak, itu harusnya kita ada datanya tuh ya Pak? Sebenarnya itu udah ada datanya. Ada. Itu udah ada datanya dan mestinya pemerintahan kota atau kabupaten yang punya tinggi itunya mereka harus mengadakan lebih lagi langkah-langkah preventif ya, seperti itu. Kita punya datanya dan apa yang bisa kami lakukan sebagai fungsi pengawasan karena saya rasa undang-undangnya udah cukup, Mbak. Ya kan kita dulu pernah mau bikin inisiasi Perda Judol, Perda Judi Online. Akhirnya kita juga masukkan ke Trantip. Trantip karena kita merasa juga undang-undang yang ada di atasnya itu sudah cukup bisa mengakomodir. Sekarang kalau langkah pengawasan apa, kita sering koordinasi, ya, tentunya dengan APH, BNN dalam hal ini, dan bahkan rumah sakit jiwa pun kita ajak berkoordinasi. Karena gimana ini kok, rumah sakit jiwa? Karena gini, apa sampai di rumah sakit jiwa Menur itu sampai menyediakan dia sudah ada bagian khusus untuk menangani orang-orang akibat judi online. Mental disruption dan lain-lain. Iya, sudah dikategorikan gangguan jiwa ya. Dan banyak korbannya. Dan ada sudah. Bisa dicek itu di rumah sakit jiwa Menur. Udah. Iya, Bang Erik, jadi sekarang ini yang dilakukan oleh kawan-kawan dari DPRD sendiri adalah
langkah preventif ya. Ya. Karena ketika kita membuat perda baru, perda itu tidak akan berguna karena payung hukum kita sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Iya. Side effect Buang-buang yang waktu kalau ada perda. Betul. Oke. Kita ini harus menjaga side effect-nya itu supaya nggak besar. Ah, iya. Karena dari judul itu angka perceraian makin tinggi loh. Oh iya. Kan begitu juga. Saya dengar begitu juga. Iya. Betul. Perceraian makin tinggi. Artinya side effect yang ditimbulkan judi online ini cukup kemana-mana kan. Cukup banyak gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita melakukan fungsi pengawasan, edukasi juga, bekerja sama dengan sekolah dan yang lain-lain untuk mengedukasi. Oke. Ini hubungannya sama kegiatan pengawasan, tentu ada anggaran ya. Iya. Gimana penganggarannya cukupkah gitu? Bagaimana dari Komisi A sendiri gitu? Kalau kita berkaca dari yang tahun lalu ya, anggaran pengawasan ini kita rasa masih kurang. Pengawasan ini kalau kita ngomong pengawasan kan global. Iya. Pengawasan terhadap internal, pengawasan terhadap berbagai bidang, berbagai macam lah. Kita masih, let's say kita mau ngomong korupsi dan yang lain-lain, itu kan semua fungsi pengawasannya yang harus diketatin. Iya. Nah, jadi kita memang masih mencoba untuk menggodok anggaran pengawasan ini untuk bisa lebih. Di samping dengan anggaran yang lain. Iya, nitip ya Bang. Oh iya, jadi pasti. Anggaran ini mesti harus agak dilonggarkan juga karena pengawasannya dan langkah preventif. Saya akan membayangkan ya, akan semakin intens gitu teman-teman dari DPR, kemudian menggandeng lembaga-lembaga terkait untuk datang ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk campaign agar mereka stop judi online gitu. Tapi datang ke sekolah itu apakah menjawab ya, sementara yang main itu bisa random gitu ya, mereka-mereka yang ya mulai dari kecil sampai para pekerja gitu. Tapi setidaknya kalau itu nggak dilakukan, kalau kita sudah pesimis ya susah juga. Kita coba aja memang ke sekolah. Jangankan begitu. Kalau kita lihat abang tukang pentol ya, dia itu nganggur. Dia pasti ngeslot tuh. Waduh. Ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Slot begini. Ya mungkin nominanya sangat kecil, tapi dia killing time mungkin ya toh. Kedua dia iseng-iseng berhadiah. Seperti itu udah jadi, dia merasa itu nggak judi, dia cuma killing time saja. Nah, ini kan yang berat untuk menghilangkan kebiasaan yang seperti ini yang sangat berat. Dia ketika saya tanya, dia tidak mengharapkan untuk wah saya menang banyak ini, enggak, karena dia udah tahu sebenarnya. Cuman karena dia killing time, sopor mas oleh piro-piro. Iya, kan juga. Dalam hidup kita itu kadang-kadang faktor untuk laki, untung-untungan itu juga ada. Betul. Tapi akan sangat berbahaya kalau untung-untungannya adalah judi online. Nah. Karena kita kuncinya tadi ya, judi online itu nggak pernah menang. Tolong saya di Zoom. Judi online nggak pernah menang gitu kan dia. Tapi begini Bang Erik ya. Gak ada orang kaya dari betul. Teman-teman, tapi yang pasti ya, teman-teman dari anggota Dewan itu memang menjadikan judi online itu sebagai isu yang sangat urgent kah gitu? Iya. Saat ini di antara banyaknya problem di wilayah Jawa Timur? Iya, di antara problem sosial yang banyak ya. Tentunya jadi judi online itu menjadikan perhatian besar bagi kami. Makanya kami kemarin sempat mau bikin perdanya. Jadi cuman kami ini juga memikirkan bagaimana sih dari sisi hukumnya. Padahal dari sisi hukum saya rasa sudah bisa sangat mengakomodir undang-undang kita. Jadi kita mikir lagi gimana caranya. Oh, pengawasan ya misalnya. Edukasi yang penting. Pengawasan, edukasi, dan mungkin kita harus turun juga untuk sosialisasi. Iya. Bagaimana bahayanya judi online. Iya. Dan karena tadi kan juga bekerja sama ya, koordinasi dengan teman-teman dari kepolisian daerah, dalam hal ini dari Polda Jawa Timur, kemudian dengan unsur penegak hukum yang lain gitu. Nah, bagaimana teman-teman dari Komisi A juga mungkin mendorong agar Komdigi itu melakukan banyak hal gitu ya. Nah, ini mewakili suara kami nih. Kalau dalam hal ini kami yang di Provinsi Jawa Timur itu, mitra kami di Komisi A kebetulan adalah Diskominfo. Kalau yang di pusat namanya Komdigi. Komdigi ya. Nah, apa yang bisa dilakukan Diskominfo, tentunya fungsinya pengawasan juga ada. Dan sosialisasinya mereka sering sekali mengadakan literasi digital,
mengenai bahayanya judi online. Dan tidak hanya itu, ketika itu mereka akan mengadakan literasi digital juga untuk mengajak teman-teman yang dalam tanda kutip nggak punya kerjaan itu kita ajari untuk marketing, sosial media marketing, dan yang lain-lain. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo, bahkan untuk yang kaum disabilitas pun, itu mereka mengajarkan sesuatu agar dalam tanda kutip itu nggak nganggur. Kalau nganggur itu kan pikirannya kemana-mana. Benar. Kalau nggak punya kemampuan apa-apa, jadi pikiran pasti akan kemana-mana. Oke, betul ya. Ya, tapi dari Diskominfo sendiri, mungkin teman-teman dari Komisi A itu minta agar melakukan pemblokiran beberapa akun-akun yang misalnya judi online dan seterusnya gitu. Kalau itu pasti. Oh iya. Tapi kalau platform yang besar, yang bisa melakukan hanya pusat. Pusatnya, iya. Om Digi ya. Jadi kalau sampai membatasi judi online, iklan-iklan yang ada di platform digital yang ada di sini terkait dengan pusat ya. Terkait dengan pusat, makanya kita. Tapi kan tetap tersuarakan ya, Bang. Harus tersuarakan karena mati satu tumbuh 1000 loh platformnya. Yes. Iya kan? Iya. Terus Ibu Menteri kita itu kan sering curhat ini karena susahnya gimana gitu kan ya. Sampai dia bilang kantor kami akan terbuka lebar bagi APH untuk melakukan investigasi dan apapun di kantor kami karena saking dinamikanya saking cepat sekali gitu. Dan kenapa dibuka lebar? Supaya transparan. Karena kemarin kan ada selentingan yang nggak enak bahwa kementerian ini akan melindungi yang besar. Terus prakteknya ada pemain-pemain besar yang nitip, yang kecil-kecil dimatikan, yang ini. Ya saya bukan menuduh atau apa bagaimana. Tapi itu sudah jadi isu publik itu sudah terjadi pasti. Ya persaingan usaha, persaingan bisnis kan namanya. Ketika banyak platform, satu punya jalan belakang atau bagaimana, yang lain tolong ini udah parah sih kalau seperti itu. Oke. Kalau dari Diskominfo sendiri apa responnya atas tadi mungkin ada usulan, ada permintaan, ada dorongan untuk melakukan sosialisasi dan preventif gitu dari Betul. Makanya tadi yang saya jelaskan. Diskominfo di sini tidak hanya sosialisasi untuk memberikan edukasi bahayanya judi online, tapi mereka menyediakan alternatif lain untuk memberikan program-program pelatihan. Itu yang sangat baik menurut saya. Itu udah tepat ya? Udah jalan. Oke. Karena mereka memang harus bergerak, berpikir, dan dialihkan gitu ya. Mereka harus bekerja. Iya. Tapi ada garansinya nggak bahwa mereka yang bekerja itu benar-benar tidak akan jadi online? Kita positive thinking aja. Karena menurut saya daripada hanya untuk menyuarakan bahayanya judi online, udah biasa. Tapi kalau kita sudah menyediakan platform pelatihan-pelatihan lain untuk mereka tertarik dan make money atau menghasilkan, ini kan suatu hal yang beda. Dan itu pasti bukan untung-untungan ya. Ya bagi mereka yang memang sudah terjerat, solusi yang lebih mendatangkan uang itu akan lebih bisa diterima daripada kita ngasih tahu undang-undangnya gini, bahayanya seperti ini, mereka nggak akan dengar gitu kan. Mereka udah tahu lah. Iya, Bang Erik ini dari Surabaya ya, dari Dapil 1 ya. Kira-kira ada kasus apa gitu yang mungkin bisa diceritakan? Anda pernah menangani kasus judol separah apa gitu? Judol yang parah. Boleh di luar Dapil deh. Ya. Nah, kalau judol yang parah ini di kota Surabaya ya. Judol kota Surabaya itu yang tadi saya bilang sampai mengakibatkan perceraian, itu yang parah. Awalnya suami ini sudah tidak bekerja, tapi tuntutan keluarga ini masih ada untuk menafkahi. Kemudian sudah buntu cari kerjaan bagaimana, akhirnya pinjol dulu. Cari modal. Ya, pinjol dulu, kemudian dapat keuntungan dari judi online, udah. Jadi keluarga ini juga nggak tahu. Yang saya dengar sendiri ya, yang saya handle sendiri ya, keluarga ini nggak tahu tiba-tiba kok duit ini lancar aja. Loh sampean lu gak kerja mas, kan bisa begitu. Dapet duit, iya, gitu. kok bisa dapat duit? Wis ada aja lah yang seperti itu. Akhirnya juga lancar karena gini. Sometimes orang yang main itu kan nggak hanya selalu kalah dari antara beribu-ribu orang. Ada yang juga anginnya segar, duitnya dapatnya juga oke. Ya. Jadi itulah duit
duit setan. Dimakan jin. Bukan dimakan jin dulu, dikeluarin. Untuk kebutuhan yang lain yang salah seperti itu ya. Iya. Mau kemana kayak untuk anak sekolah mungkin ya. Ya kalau untuk anak sekolah jelas, Mbak. Kalau dia main keluar misalnya. Untuk narkoba bentuknya. Ini yang saya ngomong, yang mau saya ngomong itu narkoba. Oke, akhirnya dia coba-coba nih karena pegang duit. Ya, coba-coba pegang duit gimana caranya melek. Dia perlu boosting. Teman-teman itu kok makanya awakmu mesti gawe dopingnya kan, begitu kan, lingkungan seperti itu dicoba. Mohon maaf ini tidak mengajari ya, tapi ini adalah template yang biasanya dilakukan gitu kan ya. Betul. Ya, Bang. Lanjut. Ya, setelah itu dari coba-coba ya akhirnya ketergantungan ketika suplai kebutuhannya semakin tinggi, dosis kan pasti semakin tinggi. Iya, nambah. Ya kan? Sedangkan judinya kan nggak juga semakin menang kan gitu. Ketika itu stuck atau nggak dapet, judinya ditinggalkan, narkobanya yang dicari, kan seperti itu. Udah nggak ada modalnya, gimana? Nah inilah yang menimbulkan nanti bisa melakukan kejahatan dan yang lain-lain. Nah ini jadi pemicunya itu ya seperti itu dan kompleksitasnya sedemikian kompleks. Akhirnya keluarganya begini-begini, ya berujung dengan perceraian. Anak juga yang kena seperti itu. Itu jadi kalau kita korelasikan dengan tingkat perceraian di Jawa Timur tuh pasti akan ketemu benang merahnya ya. Pasti urusannya begini. Dan kalau transaksi itu bisa sampai 400 bahkan sampai 700 T. Dengan jumlah orang bisa sampai jutaan orang yang begitu. Maka resiko pernikahan orang-orang Indonesia ini juga terancam gara-gara ini. Jadi benar-benar masalah serius ini. Masalah serius. Judi online ya. Sebenarnya kalau dari top ya, dari atas dari pemerintahan pusat, berani tidak tebang pilih. Pokoknya semua platform matikan, ya pasti turun. Bukan selesai ya, pasti turun. Bandar-bandar ditangkap ya. Ya, bandar-bandar ditangkap. Karena kan begini, untuk menangkap bandar dan yang lain-lain kan sekarang udah canggih sekali. Iya. Mereka nggak ada di Indonesia. Mereka udah nggak pakai server yang di Indonesia punya. Sama aja kayak kejadian di Kamboja. Terus ada ini scamming yang dilakukan di Indonesia, di Surabaya beberapa kali. Korbannya kan bukan orang Surabaya. Masih ingat kalau scammingnya mama minta pulsa, papa minta pulsa. Kan kayak gitu. Orang dari negara lain di sini ke sini, tapi ngerjainnya korbannya tetap yang di negaranya dia. Supaya tidak terdetek aja. Kan susah sekali itu beberapa kasus mereka menyewa rumah elit di Surabaya, masih ingat ya? Pasti banyak itu ya kasus-kasus yang dibongkar sama teman-teman dari Timpora gitu ya. Ternyata banyak yang dari Taiwan gitu ya. Mereka melakukan scamming ya. Scamming seperti itu. Oke, kejahatan kan memang semakin meningkat dan ini sebenarnya judi online itu tidak hanya sekedar problem sosial dari masing-masing keluarga. Tapi ini bisa mengerucut kemana-mana begitu ya. Pembangunan akan tidak berjalan. Kemudian kita bicara masalah ketahanan keluarga juga akan melemah dan seterusnya. Jadi impactnya akan semakin luar biasa. Artinya kan pemerintah ketika membangun, tapi rakyatnya lagi bersenang-senang dengan judi online kan, itu sangat kontradiktif gitu kan? Ya ini PR bersama bagaimana pemerintahan ini bisa menciptakan ya mungkin ya lapangan kerja atau edukasi yang lain supaya hal ini setidaknya turun lah angkanya seperti itu. Iya, Bang Heri kalau Anda lihat itu peran dari organisasi masyarakat ya, karena kan banyak sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat yang suaranya itu masih didengar. Kemudian ya mungkin dalam keluarga itu masih banyak orang-orang yang istilahnya orang sepuh-sepuh gitu. Paham ya, ini orang Kalimantan soalnya. Orang sepuh-sepuh itu yang masih didengarkan ya. Apa ya sebenarnya peran-peran yang mesti harus diambil oleh mereka-mereka ini agar bisa mengurangi lah ya para pemain judi online ini. Saya rasa peran ormas, terus ormas keagamaan, terus ya lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama itu ya sangat berperan penting. Kalau kita tahu sendiri, misalnya di pesantren itu udah kemasukan judi online, kemasukan narkoba itu kan sudah kemasukan narkoba. Yang parah kemasukan narkoba malah. Kan dan mereka tidak tahu.
Ya dalam tanda kutip wiritane ben jos. Ya, bisa seperti itu. kuat sampai Iya. sholat malam-malam Iya, gitu kan. dan itu terjadi di beberapa pesantren yang punya padepokan kecil-kecil, mereka nongkrong sore-sore, mereka sudah konsum. Padahal mereka nggak tahu itu narkoba. Itu kan miris. Oh iya. Tidak. Pernah dulu nih kasus-kasus yang tahun 90-an itu ya. Ini ternyata dikasih sabu dan Benar. untuk rutinitas di sana Benar. mereka benar-benar nggak paham kalau itu ternyata Mereka nggak paham. narkoba. Mereka nggak paham, betul. Nah itu yang miris sekali. Jadi pemuka agama atau ya kiainya atau apa ini juga harus update. Iya. Ustadz itu juga harus update bagaimana caranya memberikan edukasi kepada santri dan yang lain-lain. Ini akan bahayanya itu. Karena kalau dari ustadz atau kiainya nggak update, kita akan ketinggalan. Iya. Pasti ketinggalan. Kita ya tadi seperti contoh Mbak bilang, kita nggak tahu mereka ini judi online atau apa. Kalau kalau ustadznya juga nggak update, nggak tahu itu. Nggak tahu. Iya. Iya betul. Ya Bang Erik, tapi bisa nggak ya, saya jadi kepikiran ya, kita tuh mesti ada kayak apa sih, merekatkan lagi ya. Kayak mungkin teman-teman Dewan harus memanggil para tokoh agama, lintas sektor gitu untuk ya kita benar-benar merancang apa yang harus kita lakukan. Harus ada campaign gitu ya buat Jawa Timur gitu. Kebayang nggak ya? Selain campaign, kita itu juga harus memberikan update informasi yang terkini kepada mereka. Bagaimana modus-modus sekarang yang banyak sekali yang mereka mungkin tidak dapatkan ya di dunia pendidikan atau bagaimana. Itu yang tugas kita harus campaign. Itu artinya sekarang ada modus baru seperti ini, masuknya seperti ini, lewat seperti ini. Nah itu saya rasa mereka harus tahu semua dulu. Mereka harus tahu. Mungkin saya bisa request boleh gitu untuk dipanggil dan ya hearing atau apapun deh. Saya sudah pernah melakukan beberapa kali. Oh gitu, boleh diceritakan ini. Saya melakukan beberapa kali dengan kerjasama dengan Diskominfo waktu itu. Oke. Kita mengadakan tadi bukan pelatihan sebenarnya. Kita bukan mengadakan pelatihan tapi kita melakukan sosialisasi. Saya pernah panggil beberapa pemuka agama. Iya. Jadi 100 orang itu waktu itu semua itu adalah pemuka agama. Ada yang dari pendeta atau yang dari mana. Itu waktu itu saya sosialisasinya itu untuk media sosial, bijak bermedia sosial. Iya. Karena untuk menangkal hoax. Ya. Iya. Karena gini. Tahun berapa itu? Tahun kemarin. Oh, 2020. Tahun ini kalau nggak salah. Tahun ini, 2025. Okay. Awal-awal tahun kemarin. Ini memang waktu itu kita nggak bahas judi online. Kita bahas media sosial dulu. Karena mereka yang tetua-tetua agama itu kan banyak yang gaptek. Mereka itu baru punya WhatsApp. Demen-demennya forwardin. Nah, dapat info konten yang nggak ngerti itu benar apa enggak langsung. Itu kita ajarin. Kita bilang bahwa sebaiknya jangan kayak seperti itu. Terus karena mereka ini kalau pemuka agama itu jadi jujukan para jemaat atau para muridnya lah. Ya. Nanya ini benar nggak? Nah, ini benar nggak Ustadz? Ini benar nggak Pastor? Sedangkan dia juga nggak tahu. Dia lihat di TikToknya bisa, oh bener ini di FYP saya keluar. Padahal kan itu belum tentu benar. Betul. Belum tentu benar ya. Jadi kita di Diskominfo itu mengajarkan bahwa kita juga punya portal untuk mengcopy link tersebut, masukkan ke portal yang Diskominfo punya, dan itu akan keluar itu hoax atau berita tidak. Benar apa enggak gitu ya. Ya karena mereka itu sebenarnya ya adalah key opinion leader gitu ya. Dia mereka kan KOL-nya gitu ya. Mereka yang pasti akan ditanya. Ada berita apapun, kalau mereka kurang update, ya bahaya juga. Iya betul ya. Asal diteruskan. Apalagi ya, mohon maaf yang baru megang HP itu kayak orang tua saya sendiri tuh kalau udah baru megang WhatsApp, dikit-dikit di WA terus itu berita apapun itu. Jadi ada demo, padahal nggak ada apa-apa. Demo ini, demo itu gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya informasi gempa. Habis gempa, sebentar lagi ada gempa gini. Orang udah pada heboh sendiri. Benar. Nah, karena belum untuk yang judi online belum. Jadi mungkin ini inspirasi untuk kembali memanggil gitu. Boleh kami titip gitu ya? Bisa. Kita mungkin dalam tahun ini sampai tahun depan pun kita merencanakan kegiatan seperti itu. Karena yang saya rasa itu sangat animonya bagus dan
pesertanya juga merasa ada manfaatnya, apalagi yang sekarang mau dibahas itu adalah judi online, ya pasti oke banget itu masih program itu. Oke, saya catat tadi ya, sosialisasi akan lebih banyak dilakukan dan tidak ada perda baru karena sudah ada aturan yang memang mengatur tentang judi online dan aturan yang cukup kuat perda, gitu ya. Perda itu nanti kita masukkan pada perda Trantip. Oh ya, tapi kalau perda Trantip sanksinya kurang. Saya kurang menggigit. Kurang menggigit gitu ya. Ya lebih baik yang undang-undang ITE dan juga aturan-aturan yang di atasnya yang lebih bisa memberikan efek jera gitu kan ya. Ya, mestinya undang-undang yang kita ini udah cukup bagus ya. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Bro Erik Komala ini tadi adalah bagaimana sosialisasi, lebih banyak langkah untuk pencegahan begitu ya. Pengawasan dan juga sosialisasi yang penting juga. Nah, baik. Ini ternyata waktunya juga membatasi ya. Pengennya ngobrolnya terus-terusan gitu, nggak terasa ya. Sampai akhirnya mungkin suatu saat kita bisa dalam forum yang bersama-sama gitu ya. Untuk membahas seperti ini kayak gimana gitu ya. Oke, ini ada kesempatan ya. Monggo, bisa menyampaikan pesan secara langsung kepada warga Jawa Timur agar kita itu sama-sama ya. Kita tidak hanya menjauhi, tapi kita juga aware. Jadi ketika ada orang yang terlihat ada indikasi dia judol, kita terus kemudian tidak mereject mereka, kita memberikan solusi seperti yang tadi disampaikan, dan buat yang memang sekarang lagi jobless, please jangan deket-deket sama game-game itu yang kemudian nanti ujung-ujungnya ke arah judol. Silakan. Iya, jadi kalau dari saya menghimbau masyarakat Jawa Timur, khususnya ya, dan se-Indonesia. Jadi judi online ini seperti kata Mbak Restu juga nggak ada untungnya. Tidak mungkin Anda ini bisa menjadi kaya karena judi. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi korban dan side effect-nya itu akan luar biasa. Bisa ke keluarga, bisa ke anak-anak dan yang lain. Dan saya juga menghimbau apabila ada teman-teman juga yang sudah kadung terlibat seperti itu. Ya kita bisa sebagai orang terdekatnya bisa memberikan edukasi. Tentunya edukasi yang simpel itu adalah bukan menakut-nakuti secara masif ya, bukan menakuti secara masif, tapi kita bisa bilang bahwa side effect yang akan ditimbulkan itu banyak yang kita tidak akan menyangka. Mungkin yang lagi judi online ya maka berobatlah ya, karena itu ini ada salah satu indikasi bisa ke arah mental health ya. Ya orang yang udah nyandu gini terus tiba-tiba diem gitu kan. Jadi akhirnya ada sesuatu yang kayak kosong dan itu ternyata bermasalah. Sudah kan banyak sekali itu. Oh iya. Seperti itu. Iya. Aduh. Saya baru membayangkan tapi ternyata sudah banyak korbannya yang begitu. Sampai rumah sakit di Menur pun sudah menyediakan bilik khusus ya, bukan bilik khusus, treatment khusus itu. Artinya kan sudah ada korbannya yang seperti itu. Iya. Tapi di cover BPJS ya. Hati-hati apalagi kalau nggak di cover BPJS nggak usah nambah-nambah deh ya. Okay. Obrolan kita singkat tapi menarik. Kita sudah mengulik bagaimana pemikiran dari Bang Erik Komala. Beliau adalah anggota Komisi A dari DPRD Jawa Timur yang mudah-mudahan mewakili suara kita sebagai masyarakat yang kita berharap bahwa teman-teman Dewan juga ikut mengawasi ini semuanya, problem kita semuanya. Dan ya masih banyak PR buat kita semuanya. Mudah-mudahan Anda yang sudah terbebas, yang dulunya pernah lah nyoba-nyoba, ya ini waktunya kita sudah start membuka lembaran baru. Buat yang belum, mudah-mudahan Anda nggak pernah mencoba, karena sudah banyak literasi yang mengatakan bahwa kita nggak akan kaya dari judi. Insya Allah masih banyak jalan-jalan yang lurus ya, yang baik, karena ekonomi kita saat ini sedang bergerak untuk maju. Dan semua pihak sedang mengupayakan untuk ekonomi kita yang jauh lebih baik. Ya, dan makmur lah begitu ya. Amin. Bang, saya terima kasih banyak ya ngobrol di podcastnya Suara Surabaya. Datang lagi ya. Oh siap. Dengan bahasan yang lainnya. Siap. Dan saya tunggu nanti kita akan ngobrol juga di Radio Suara Surabaya. Siapa tahu langsung bisa interaktif dengan para pemilihnya Bang Erik Komala gitu ya. Thank you sekali lagi sampai ketemu ya. Baik,
Jangan lupa perjalanan kita masih panjang, banyak hal yang akan kita kupas dalam podcastnya Suara Surabaya. Untuk edisi kali ini, saya Restu Indah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan narasumber dari kawan-kawan anggota DPRD kita yang terhormat lainnya. Salam hangat, sampai ketemu lagi di podcast Suara Surabaya.